ada sukacita. Ya, hari ini luar biasa ya, bagaimana pemandangan yang luar biasa. Saya lihat, waduh, saya percaya di sini bukan hanya baju kostumnya aja yang menunjukkan identitas Laskar, tapi saudara juga mempunyai karakter Kristus yang luar biasa ya. Hari ini temanya tentang bagaimana hidup dalam kemerdekaan, sehingga kita hari ini merdeka ya. Siapapun yang datang ke tempat ini katakan kanan kiri, merdeka, merdeka ya. Kita sudah merdeka, bukan lagi dalam perjalanan merdeka, tapi kita sudah merdeka karena apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Amin. Ya, kita percaya bahwa ketika saya posting beberapa 2 hari yang lalu kalau nggak salah, saya posting tentang judul bagaimana seorang istri itu harus tunduk kepada suami. Harus. Ada yang komplain ya, Bu, nggak adil kalau istri tunduk terus suami nggak mengasihi, nggak imbang. Tapi sekali lagi, kenapa saya tekankan seorang istri yang harus tunduk terlebih dahulu? Bukan karena saya nggak emansipasi wanita, saudara ya, karena saya juga perlu perjuangkan hak saya juga sebagai seorang wanita. Karena waktu saya mengalami badai yang besar, Tuhan mengingatkan saya kata tunduk harus. Itu karena seorang istri itu perannya di Amsal 31 ya, ayat 10 sampai 12 dan 25. Yang pertama, seorang istri itu sebagai permata yang akan membawa keuntungan buat seisi rumahnya. Yang kedua, seorang istri itu sebagai penolong ya, yang akan menolong seisi rumahnya untuk selalu berbuat baik kepada suaminya. Dan yang ketiga, seorang istri itu adalah penopang yang selalu tersenyum melihat hari esok. Jadi kalau ada suami yang lagi putus asa, bangkrut, istri gak perlu menghakimi. Menghakiminya gini, memang kamu ini dasar sudah dikasih tahu berapa kali, disuruh investasi ini, jangan, tapi gara-gara kamu saya dan anak-anak hidup menderita. Itu bukan ciri istri di mata Tuhan yang harus tunduk ya. Sekali lagi, ketika seorang istri tunduk sebagai permata, penolong dan penopang buat seisi rumahnya, saya percaya Tuhan pasti menyelamatkan suami dan anak. Amin. Dalam arti apa Bu Eli ketika tunduk dalam batasan firman Tuhan? Kalau disuruh curi ya jangan ya. Tunduk itu dalam arti seperti ini. Kalau saudara dimaki, saudara tidak perlu balas maki. Kalau saudara disakiti dengan mungkin diselingkuhi, saudara di kata-kata yang kasar, saudara tidak perlu balas dengan sakit hati, tidak perlu membalas sakit hati dengan sakit hati. Kalau kita hari ini sebagai seorang istri diperlakukan tidak baik, saudara tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi yang jahat dengan yang baik. Amin. Itu arti kata tunduk. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya, ini karena banyak wanita, tapi ini khusus. Firman ini juga berlaku buat wanita dan pria yang perkasa di tengah tekanan. Ada banyak orang yang hari-hari ini, 2 hari yang lalu, saya mau tidur jam 1 malam. Saya lihat, waduh, habis siapin firman, renungan ya, karena saya sudah siapin. Saya mau tidur sebentar jam 1, karena saya lihat sudah jam 1, saya mau taruh handphone saya, sudah saya cas. Tiba-tiba handphone ini gitu, saya lupa do not disturb. Terus saya lihat, ini kenapa jam 1 malam kok ada telepon masuk. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, angkat gitu ya. Dan ketika saya angkat, seorang ibu, dia nangis, dia bilang, Bu Eli, tolong Bu Eli angkat telepon saya. Waktu saya baca, tolong angkat telepon saya. Saya angkat, Bu, kenapa? Ini sudah jam 1 malam loh Bu. Saya bilang gini, Bu Eli tolong, saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Saya seorang ibu yang hari ini saya benar-benar kena kanker dan saya mengalami kebutaan sudah puluhan tahun. Yang membuat saya kepingin mengakhiri hidup, yaitu ketika saya melihat suami saya berselingkuh. Saya rasanya nggak punya pengharapan lagi, Bu, tolong saya nggak tahu. Singkat cerita, malam itu saya ngomong sama ibu ini, Bu, sudah Bu,
Gimana pun ibu adalah berharga di mata Tuhan. Ibu hari ini bukan karena buta, ibu ditinggalkan suami, ibu direndahkan, tapi sekalipun ibu buta, ibu adalah biji mata Tuhan. Ibu harus pamit. Singkat cerita, ketika saya ngomong banyak hal, malam itu cuma butuh 5-10 menit saya doakan. Kemarin saya waktu perjalanan ke Semarang, ibu ini telepon dan ibu ini bilang gini, Ibu Eli, terima kasih, hari ini saya bisa makan, saya bisa semangat, saya bersyukur. Malam itu kalau ibu tidak angkat telepon saya, mungkin saya sudah tidak tahu, saya sudah mati dan sebagainya. Ada banyak orang yang hari-hari ini ketika kita berjalan dengan fakta, ketika kita melihat kenyataan hidup, jujur, saya kalau saudara tanya, Bu, kalau ibu berjalan 14 tahun, ibu melihat realita, ibu kuat tak? Tidak kuat. Jujur, kalau saudara dengar apa yang saya alami, saya nggak buka semua cerita kehidupan saya ini secara terbuka, saudara. Itu hanya ambil sepotong-sepotong. Tapi yang horornya, saudara, saya nggak pernah buka. Kalau itu berbicara buat hidup saya selama 14 tahun, saudara tanya realita kehidupan saya berjalan dengan fakta demi fakta, saya mati. Saya akan jadi pasien rumah sakit jiwa. Saya mungkin kena kanker stadium akhir dan sebagainya. Tapi ketika saya belajar untuk menjadi wanita yang perkasa, Tuhan cuma ingatkan gini, Eli, kamu permataku, kamu penolong buat seisi rumahmu, kamu penopang, tidak ada alasan untuk kamu menyerah. Kalau kamu menyerah, maka seisi rumahmu akan hancur. Tapi waktu kamu berdiri, satu orang pulih, berdiri sebagai penolong, tongkat imam sedang aku titipkan kepada engkau. Jangan sampai ketika aku percayakan engkau sebagai imam, berarti aku tahu engkau ini kuat, karena engkau penolong. Engkau penopang, gak mungkin suamimu boleh hancur, mungkin anak-anakmu boleh goyah melihat keadaan, tapi satu hal, ketika ada seorang wanita yang perkasa berdiri, percayalah, engkau akan melihat satu persatu semuanya akan aku pulihkan menjadi indah pada waktunya. Dan jujur ketika Randy dan Lady bisa lihat hari ini, mereka bisa melihat sesuatu yang indah. Buat saudara dan saya, gak menutup kesempatan. Hari ini yang saya rasakan, saya bisa nyelamatin anak-anak. Anak-anak selesai kuliah, menikah, tahun depan saya menikahkan 1 orang anak lagi, bulan depan saya punya cucu. Dalam perjalanan realita kehidupan yang hancur yang saya alami, saya bisa menyelesaikan anak kuliah 3 orang, bisa melihat mereka menikah dengan jodoh yang Tuhan sediakan buat hidup saya, tidak jadi korban masalah, justru saya jadi pahlawan Kristus hari ini buat banyak orang. Hari ini diselamatkan, dipulihkan, mengalami kemerdekaan. Itulah satu karya yang luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Siapapun kita yang hari ini dalam keadaan hancur, jangan pernah takut. Iblis selalu menutup kata-kata yang membuat saudara hari ini kok gak lihat semuanya. Iblis selalu berkata gini, keadaan hidupmu hancur. Tapi kita tidak pernah lihat tetapi. Kita hanya datang kepada Tuhan membesar-besarkan fakta. Kita nggak pernah membesarkan tetapinya. Mungkin kalau saudara jadi kita semua mengalami keadaan yang terburuk, kita cuma bilang ini, aku ini dalam lembah kekelaman, aku ini dalam bahaya. Tapi kita lupa bahwa di tengah lembah kekelaman, kita ini punya gada dan tongkatnya Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya, sehingga kita tetap kuat sampai hari ini. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya akan lihatkan satu kehidupan, bagaimana kita menjadi wanita yang perkasa di tengah tekanan. Ya, khususnya kenapa saya sebut wanita, karena banyak kelemahan wanita di ayat ini. Yuk kita lihat Amsal 4 ayat 23 sampai 25. Bapak-bapak tetap juga lihat ya. Ayat ini juga bisa dipakai secara umum, tapi kebanyakan saya cuma bilang, hari ini rumah tanggamu bisa diberkati.
rumah tanggamu bisa selamat, anak-anak bisa selamat. Kata kuncinya itu di wanita. Saya sudah share khotbah saya di Instagram juga ya, itu khotbah singkat. Hari ini kenapa saya suruh wanita itu bertahan? Cerai memang diampuni semua dosa. Cerai kawin lagi berzina diampuni. Saudara minta ampun pasti diampuni masuk surga. Tapi yang membedakan berulang kali sebelum saudara bercerai, pikirkan dalam saya pelajari firman Tuhan, keturunan di dalam Alkitab, saya percaya Tuhan cuma ingatkan saya gini, keturunan orang benar, keturunan orang bercerai, dan keturunan orang berzina. 3 ini bisa saya kategorikan. Yang keturunan orang benar dapat posisi first class. Bu Eli, saya sudah tidak kuat, saya cerai, tapi saya tidak kawin lagi, kan tidak salah Bu Eli. Iya, keturunan orang yang duduk di kursinya bisnis. Bu Eli sudah bercerai, datang pacar lama, aku kawin lagi. Iya, minta ampun, diampuni. Keturunan orang berzina, ekonomi biasa-biasa. Buat hidup saya ketika saya mengerti firman, saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau menutup akhir kehidupan saya ketika saya mati. Saya meninggalkan warisan abadi. Saya mau lihat keturunan 3 anak saya duduk di posisi first class. Jangan karena ego, saudara hanya pikir harga diri, saya bisa laku. Oh jujur, saya umur 38 saudara, waktu suami saya selingkuh. Kalau ngomong laku. Buy one get one, get four pun laku saudara ya. Teman saya bilang gini, susah kamu buy one get four katanya gitu. Anak saya 3, saya bilang enggak susah. Main ketik-ketik mata gini aja sudah ya, pasti ada yang datang ding 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 ya. Tapi buat hidup saya bukan perkara hidup ini laku enggak laku. Hidup ini menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai akhir. Ketika saya pulang, saya mau Bapak kasih saya banyak mahkota. Saya sudah bahas ada 5 mahkota. Mahkota yang saya pakai semuanya pasti saya terima. Karena saya menyelesaikan pertandingannya bukan sekedar selesai, pokoknya masuk surga ya sudahlah, syukur-syukur masuk surga, dapat emper-emperan, gak apa-apa lah Bu Eli, yang penting jangan di neraka. Enggak. Kalau saya tahu bahwa itu hidup kekal saya mau kejar yang sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang saudara kejar jadi wanita perkasa untuk memancarkan kehidupan, hari ini tidak ada lain. Makanya saya selalu bilang, puasa yang paling penting jaga hati. Dalam hidup sehari-hari yang paling penting jaga hati. Bu, kalau saya tidak melayani suami karena suami saya nggak mau didekati, gimana Bu? Tidak apa-apa. Yang penting ibu bisa jaga hati. Ibu melayani, nyiapin makanan, tapi waktu nyiapin makanan gini, Kak Doano diare ya. Tidak ada gunanya. Ibu tiap hari rutinitas masak, siapin minum, tapi sambil ngomel, kurang ajar. Kalau makan minta enak, uang bulanan gak tambah-tambah, awas kon. Jujur, itu gak jadi penilaian yang benar. Jauh lebih baik ibu walaupun hari ini gak banyak omong sama suami, tapi tetap jaga hati, tetap saudara mengampuni, mengasihi orang yang nyakiti. Itu jauh dalam penilaian Tuhan. Yang berikutnya, ayat 20. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yang kedua, Tuhan mau setiap ibu-ibu, bapak-bapak juga jaga mulut cuepa ya. Jangan sampai kalau ngomong itu saya dulu kalau suami saya 1 kata, saya 100 kata. Makanya Tuhan latih hidup saya untuk bisu. Ibu-ibu bilang bisu. Ya, yang cerewet mulai sekarang bisu. Bukan berarti bapak-bapak selamat kon bojoku teko. Dengar firman ini selamat bejo aku. Jujur ya, ada seorang bapak yang datang sama saya, dia bilang gini, Bu, saya ini bersyukur loh Bu, istri saya ini ke PD Victory. Aduh Bu, kalau tidak ada PD Victory, Ibu tahu
Istri saya buka mata ya sudah, buka mulut Bu, tidak selesai-selesai. Dari pagi sampai malam saya itu sampai bingung, istri saya itu dapat kekuatan dari mana. Nanti kalau sudah buka mulut cerewet Bu, tidur Bu, ngorok Bu. Dalam hati saya Bu, saya tahu istri saya itu karena kecapean, bukan karena kerja. Karena istri saya itu tidak kerja loh Bu, yang kerja saya. Cuman buka mulut itu tidak pernah selesai-selesai. Jadi kalau saya tidur, saya amati istri saya, itu terlalu capek gitu. Capek ngomong dari pagi sampai malam, nggak selesai. Nanti ya Bu, bukan saya aja Bu, pembantu salah Bu. Waduh, do re mi fa sol nggak selesai-selesai. Sampai anak-anak itu juga komplain. Aduh Ma, kalau di rumah Mama itu sudahlah, coba diem. Tapi nggak bisa. Tapi bersyukur. Sejak ke BD Victory Ibu ajari, tidak banyak buka mulut bisu-bisu sungguhan loh Bu. Sampai anak-anak tanya, Papa, Mama itu minum obat apa ya Ma? Pak, kok bisa bisu loh Pak sekarang? Jujur, jaga mulut. Orang yang menjadi wanita yang kepingin diberkati Tuhan itu jaga hati, jaga mulut. Lihat ya, yang berikutnya, yang ke-25, jaga apa? Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jaga mata itu jaga fokus. Seorang wanita yang perkasa buka 3 hal. Ini yang saya mau bahas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bapak-bapak, coba mulai waktu saudara bisa jaga hati. Tuhan bilang gini, engkau memancarkan kehidupan. Makanya kalau wanita bisa jaga hati, itu seperti permata di tangan Tuhan. Hati itu akar segala kejahatan. Waktu kita bisa jaga hati, rendah hati, sabar hati, murah hati sebagai seorang wanita, saudara perlu takut apa? Orang hari ini bisa rendah hati, murah hati, ya sudahlah, enggak salah, ya enggak apa-apa, ngomong maaf ya Pak, maaf ya, aduh maaf. Enggak usah ketika enggak salah, saudara bilang ini, kok enak kamu, aku enggak salah, mau apa kamu, mau apa? Ya enggak mau apa-apa. Jujur, ada banyak perkara yang sebenarnya dalam rumah tangga itu bisa disederhanakan. Masalah itu tidak akan jadi masalah kalau saudara tidak mempermasalahkan. Tapi banyak orang tidak bisa mempermasalahkan, masih terus mempermasalahkan masalah karena urusan hati, harga diri Bu Eli. Suami saya selingkuh, saya tidak pernah mempermasalahkan. Jadi masalah tidak buat saya. Buat orang lain mungkin itu jadi masalah ketika suami selingkuh sampai punya 2 anak. Buat orang lain masalah besar ini. Tapi buat hidup saya ketika orang bilang ini, memang kamu ini bodoh. Kok mau diselingkuhi sampai punya 2 anak, tetap setia, tetap bucin. Saya bilang saya bukan bucin, saya bacin, bangun cinta sama suami saya. Tiap hari lihat wajah limited edition, bangun cinta. Kita hari ini kalau urusan hati bisa rendah hati, murah hati untuk berkata maaf, rendah hati biarpun dianggap keset, dianggap diorangkan. Ya sudahlah, kita ini kan cuma belajar rendah hati, murah hati. Aduh diampuni, tidak berubah-berubah, limited edition, tambah kurang ajar Bu Eli, nginjak-nginjak. Sabar hati. Orang yang bisa hari ini menjaga hati, percayalah, hidupmu ini memang seperti di mata dunia keset, tidak punya nilai. Kasihan deh lu. Oh, ada orang yang bilang gitu, kasihan deh lu, suami selingkuh, lu jadi keset. Buktinya, buat saya suami selingkuh, datang pacar baru, sekarang saya menikmati kebahagiaan. Orang yang ngomong itu yang saya ingat hari ini hidupnya menderita, hancur. Dia dulu hina saya, tapi hari ini Tuhan adil, saya dibawa Tuhan naik. Dia hancur.
suami istri ini hancur, anak-anak hancur, usaha hancur. Saya cuma bilang, tidak ada orang yang hari ini bisa bertahan dengan kekuatannya sendiri. Hari ini orang yang bisa mengalami hidup berkemenangan ketika kita bertahan bersama Tuhan dan firman-Nya. Tepuk tangan buat teman-teman. Orang yang bisa jadi perkasa di tengah badai. Saya hari ini bukan jadi orang yang kalah. Walaupun 14 tahun dihajar badai, saya tetap jadi orang yang kuat. Buktinya saya bisa nguatin banyak ibu-ibu. Kalau saya tidak kuat, nggak mungkin. Itu sebabnya 3 hal dalam hidup ini. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Ketika kita bisa menjaga ketiganya, percayalah, waktu kita bisa jaga hati, jaga mulut, jaga mata, nggak ada masalah dalam rumah tangga. Tidak ada masalah. Orang mempermasalahkan suaminya selingkuh. Kenapa saya nggak pernah bertengkar sama suami saya? Selama selingkuh, tanya pembantu saya. Tidak ada pertengkaran. Walaupun perbuatannya sangat menyakitkan hidup saya. Karena saya tidak pernah mempermasalahkan suami yang selingkuh. Saya anggap itu masalahnya Tuhan, bukan masalah saya. Yang jadi masalah buat saya ketika saya nggak bisa jaga hati, itu masalah buat saya. Tapi masalah suami selingkuh itu bukan masalah saya, karena yang bisa mengubah suami saya selingkuh, yang bisa mengubah seseorang, itu hanya bagiannya Tuhan. Bagian saya yang jadi masalah saat saya nggak bisa jaga hati. Orang yang sakit hati, orang yang marah, orang yang dendam, itu masalah. Karena ketika saudara sakit hati, saudara punya masalah loh sama Tuhan. Tapi kalau suamimu selingkuh bukan masalah. Itu urusannya Tuhan. Tapi waktu kita tidak bisa jaga hati, itu masalah besar antara saudara dan Tuhan. Makanya hari ini yang datang mukanya lonjong-lonjong saya bisa lihat. Kayak Udanil, Scooby-Doo, kayak buah labu. Itu kepahitan semua itu. Orang yang tidak punya kepahitan bisa jaga hati, ketemu siapapun di pasar, di mana. Shalom, shalom. Suamimu lo jalan sama perempuan, biarin. Itu mah bukan masalah buat saya. Coba mulai praktek. Orang juga tidak akan kepoin hidupmu. Justru kenapa orang suka kepo sama hidup saudara? Karena waktu saudara dikatain tentang sesuatu, saudara bilang, iya ya, semua orang tuh kapok mukamu. Tapi buat kita semua hari ini, jaga hati. Lihat, jaga hati. Apa saudara? Yuk, satu persatu. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. 3 hal ini diingat-ingat. Percayalah, setiap kita yang bisa dijaga 3 hal ini dalam hidupmu, tidak usah cari berkat. Berkat mengejar orang yang bisa jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk, kita lihat satu persatu. Kenapa kita perlunya jaga hati? Ya, jaga hati itu rendah hati, murah hati, sabar hati. Murah hati itu tidak boleh pelit ngampuni, tidak boleh pelit untuk berkata maaf. Hari ini kalau ada orang jahat sudah puluhan kali nyakiti hidupmu, tidak boleh pelit untuk mengampuni. Itu murah hati. Suka nolong orang, suka nolong walaupun suamimu ini suami yang bukan baik. Saudara kalau murah hati, tidak usah dipaksa-paksa, akan dengan sendirinya saudara terbuka tangannya untuk menolong seseorang. Ibrani 12, kenapa kita perlu menjaga hati? 12 ayat 14, kita baca terlebih dahulu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Orang yang tidak bisa jaga hati nggak mungkin bisa hidup damai dengan semua orang. Ayo coba orang yang suka bikin masalah dalam komunitas, teliti, tidak usah marah. Ini pasti orang yang nggak bisa jaga hati. Orang kepahitan kalau ada dalam komunitas pasti biang kerok perpecahan dalam komunitas. Kerjaannya pasti sukaannya nyakiti orang. Itu sudah saya selidiki. Orang yang nggak beres dengan hati, ya jujur banyak rumah tangga hancur juga ketika menikah dengan satu orang yang nggak bisa jaga hati.
yang korban kepahitan dari masa lalunya, pasti rumah tangga ini kacau. Gak mungkin rumah tangga ini bisa damai selama saudara, ya jujur, buat pernikahan anak-anak saudara yang mungkin saudara punya anak yang akan menikah, ini kasih penerapannya. Sebelum menikah harus beres secara hati. Selama ada sakit hati dibawa dalam pernikahan, pasti rumah tangga hancur. Karena gak mungkin bisa kejar damai. Kejarnya cuma ini, kamu perhatikan aku, kamu perhatikan aku, kamu sayangi aku. Selama kamu gak bisa sayangi kamu, atau kamu awas, ini yang bahaya. Yang kedua, kejar kekudusan. Orang gak akan pernah bisa hidup kudus kalau hatimu kotor. Akar dari segala kejahatan itu hati sumbernya. Dan yang ketiga, yuk lihat berikutnya, Yeremia 20 ayat 12. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar. Orang benar itu diuji selalu. Melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah ku serahkan perkaraku. Makanya saya bilang ini, ibu-ibu yang punya pasangan, baik bapak-bapak yang punya pasangan dalam tanda kutip, mungkin saudara punya pasangan bukan Cina, KDRT, pejudi, kasar mulutnya, dan sebagainya. Jangan anggap ini masalah. Makanya saya bilang, kenapa saya nggak pernah bertengkar sama suami saya? Karena saya nggak pernah mempermasalahkan perbuatan suami. Sudah serahkan sama Tuhan. Yang penting aku nggak bales, sudah beres. Yang penting aku hari ini bisa mengejar pengampunan setiap hari. Urusan pembalasan, urusan suamiku kapan berubah, itu urusannya Tuhan. Itu masalahnya Tuhan. Karena waktu kita punya pasangan yang gak sempurna, anak-anak yang berontak, waktu kita serahkan perkara kepada Tuhan, mulai hari ini masalahmu pindah jadi masalahnya Tuhan. Jadi gak perlu diperkarakan. Enak ya ikut Tuhan jadi orang benar kalau tahu kata kunci ini loh. Waktu kita tahu semua letih lesu, beban beratmu diambil alih, mulai hari ini semuanya pindah ke tangan Tuhan. Bagian saudara, jangan sampai punya masalah sama Tuhan. Jaga hati, 3 hal. Yuk kita lihat. Kenapa kita perlu jaga hati? Karena kita harus kejar hidup dengan orang yang baik. Enggak. Dengan siapa? Semua orang, termasuk mertua yang kayak nenek lampir. Itu harus saudara yang kejar damai. Jangan tunggu baik dulu baru aku mau damai. Enggak. Ayat ini jadi orang benar harus yang kejar. Jadi waktu kita disakiti, ya sudahlah, kejar damai. Mertua dimasakin. Jangan didoakan cepat mati. Loh, saya ada seorang jemaat yang bilang gini, Bu, saya ini mau bantuan doa. Bantu doa apa? Itu loh mertua saya tak doakan cepat pulang, kok ya enggak pulang-pulang. Itu duri loh Bu dalam daging. Maksudnya, Bu, kan Ibu bilang suruh doain orang jahat. Ya saya doain. Tuhan, kalau mertua ini jadi duri dalam daging, ambil segera Tuhan. Lah tapi tiap bulan Bu, saya intip hasil check up labnya sehat semua. Gak ada tanda bintang-bintang loh Bu, kok bisa ya? Saya doakan bertahun-tahun, bukannya sakit penyakit, malah sehat walafiat. Saya bilang ya nanti kamu yang cepat mati. Kenapa? Yang mertuaku sudah tidak hidup kepahitan, kamu yang hidup kepahitan. Kita ini jujur, kalau kita mengerti firman, paradigma saudara dirubah. Kalau orang dunia kejar hidup damai dengan orang yang jahat itu bego, bodoh, belok. Tapi buat kita yang ngerti firman, kita harus kejar
hidup damai dengan semua orang. Wah, tidak gampang ya Bu Eli, jelas. Tidak gampang awalnya, tapi kalau sudah jadi habits, kebiasaan, disakiti orang ya ketawa aja. Emangnya gua pikirin. Sudah. Yang kedua, kenapa kita perlu jaga hati? Karena kita juga harus setiap hari kejar kekudusan. Yang ketiga, kita harus kejar itu tadi pengampunan, gak boleh balas. Kejar pengampunan itu saudara loh. Jadi kalau saudara disakiti, cepat ngampuni, gak usah bilang dulu, gak bisa Tuhan kasih saya waktu, itu bodohnya kita. Iblis selalu mencuri kata-kata, ya sudahlah ngampuni boleh, tapi butuh waktu. Semakin saudara ngomong butuh waktu untuk waktu tertentu, saudara akan tidak semakin bisa ngampuni. Kenapa? Kesalahannya makin tumpuk. Oh, sakit Bu Eli. Saya sudah doain berapa banyak orang mati kena kanker karena nunda pengampunan. Jemaat saya sudah mati yang usianya 36, sudah berapa orang saudara. Kenapa? Karena tiap kali saya bilang, ampuni. Nggak bisa Bu Eli. Enak Bu Eli ngomong, saya nggak bisa. Ya sudah, itu kan hidup pilihan. Tapi tugas saya sebagai gembala, saya sudah ngomongin, ampuni. Walaupun berapa kali dia nyakiti kamu, ngampuni. Saya sudah kasih contoh diri saya, tapi dia bilang ini butuh waktu. Ya sudah. Semakin butuh waktu, berjalannya waktu sampai di titik dia kena kanker stadium akhir, usia 3 bulan, nangis sama saya, sudah meninggal orang. Dia bilang, Ibu, saya kalau boleh ditarik mundur, saya ingin ngampuni seperti omongan Bu Eli. Sekarang saya kena kanker stadium akhir. Baru telepon, ampuni, telepon mertua, telepon ipar, telepon teman, telepon semua. Lu buat apa? Kalau tahun-tahun lalu sudah tetap mengampuni, tidak akan kena kanker. Kenapa kena kanker dulu mau mati, baru kejar pengampunan. Hari ini saudara yang hadir nanti yang sudah punya musuh sama, tidak ngomong sama ipar mertua, tidak usah bingung. Pulang dari tempat ini beli toko roti banyak soto. Tadi saya makan soto Bogoran. Beli soto bila perlu 1 panci, ya beli kirim. Tidak apa-apa walaupun soto. Saya pernah tahu ya bahwa ketika saya dikasih saya kirim seseorang, terus kuenya dibuang, tidak usah sakit hati. Kalaupun sudah kirim sesuatu dibuang, bagianmu di hadapan Tuhan selesai. Yang ketiga, kejar pengampunan. Berikutnya, yuk jaga mulut. Kenapa kita perlu jaga mulut? Ada 3 hal. Makanya orang yang jaga mulut itu pasti akan melihat hari esoknya pasti luar biasa. Pasti dapat menolong, membawa keberuntungan buat seisi rumahnya. Lihat ya, Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Yang pertama, kita perlu jaga mulut, karena mulut itu membalik keadaan. Hari ini sebagai seorang istri, jangan gampang-gampang bilang mateng kon, apes saja. Sial hidupku, hari ini malangnya nasibku enggak. Hari ini sebagai seorang istri, kalau tahu tiap hari ucapanmu diperhitungkan Tuhan, baik bapak-bapak mulai hari ini buka toko, katakan tokoku rame diberkati Tuhan, itu kembali keadaan. Walaupun ketika saudara ucapkan tambah suap, tidak apa-apa. Namanya benih, tidak bisa langsung bertumbuh. Ikut Tuhan tetap perlu proses. Karena Tuhan senang dengan proses. Saudara suka hasil. Jadi mulai hari ini kalau punya suami yang limited edition, jangan berkata suamiku bencet manjanya. Oh, kok sih hidup ya, suamiku kurang ajar.
Enggak. Kalau dikatakan yang buruk, maka iblis pasti melakukan terus. Tapi waktu saudara berkata, ya ada kesaksian yang bagus di Victory, kalau nggak salah minggu lalu, ibu ini luar biasa dipulihkan Tuhan. Saya tahu perjuangan ibu ini nggak gampang, karena konseling sama saya sudah berapa tahun. Ibu ini direndahkan suaminya, sampai dia praktek apa yang diucapkan. Tiap hari dia berdoanya apa? Walaupun suaminya jengkelin, terima kasih Tuhan buat pelukan hangat suamiku, padahal suaminya kualat luar biasa. Terima kasih Tuhan buat ciuman suamiku, terima kasih buat cintanya suamiku. 1 tahun gak berbuah apa-apa, tapi hari ini dia bersaksi suaminya dipulihkan, bahkan ngajak dia honeymoon berdua, jalan-jalan. Tepuk tangan buat kemuliaan. Makanya hari ini jagamu, terutama buat anak-anak. Saya dari anak-anak kecil, saya selalu berdoa buat anak-anak. Terima kasih Tuhan buat jodoh, pekerjaan, berkat yang luar biasa buat anak-anakku. Walaupun mereka masih kecil, saya sudah ngomong jodoh, dan Tuhan kasih loh jodoh yang terbaik buat anak-anak saya. Itu semua bonus, karena kuasa perkataan tuh membalik keadaan. Sekalipun dunia bilang gini, anak-anakmu besok bakal masa depannya suram, rusak, pasti itu. Anak lihat contoh papanya gak baik. Saya tolak semua perkataan dunia, perkataan banyak orang. Saya perkatakan firman. Firman pasti digenapi dalam hidup anak-anak saya. Saya nggak pernah berkata yang buruk. Sekalipun waktu itu anak saya dapat nilai 5, dia takut. Saya bilang, kamu anak yang hebat, kamu anak yang pintar. Di situ Tuhan genapi sampai anak bisa lulus summa cum laude di tengah masalah rumah tangga saya yang besar, karena salah satunya kuasa perkataan. Yang kedua, kenapa kita perlu menjaga mulut? Yaitu Matius 17 ayat 20, kita baca. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, lihat ya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat apa saudara? Berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Takkan ada yang mustahil bagimu. Ketika apa? Berkata. Jujur, waktu saudara ngomong, gunung pindah ya, saudara mungkin orang gila. Saya kalau ditanya suami, tanya teman, suamimu gimana? Sekolah Alkitab. Hah? Iya, sudah S1, S2 lulus, gak tahu mau S berapa nanti, saya gak tahu. Orang pikir saya katanya stres, mindering. Suami lo selingkuh kok jadi sekolah Alkitab lo, mindering itu memang. Tapi karena saya tahu kuasa firman, memang saya nggak bisa menjadikan Pak Nyoto itu berubah untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi ketika saya berkata, maka gunung ini akan pindah, tidak ada yang mustahil. Buat saudara nggak mungkin bisa pindahin gunung. Tapi kalau kekuatan Tuhan, karena saudara perkatakan, maka yang mustahil itu pasti terjadi. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, Lukas 17 ayat 6. Lukas 17 ayat 6. Satu poin lagi kita selesai. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantumlah, engkau tertanamlah di dalam laut, dan ia, apa saudara? Taat kepadamu. Punya otoritas. Buka PowerPoint-nya. Makanya ibu-ibu, yuk yang suaminya bangkrut jangan tiap hari gini. Makanya dasar rasain.
Kita sebagai seorang wanita hari ini punya kuasa di dalammu. Semakin ngomel, semakin suka bandingkan dengan suami orang, gak dapat berkat. Saya bisa diberkati Tuhan walaupun saya gak kerja hari ini, karena tiap kali saya ngalami masa yang sulit, perkataan saya gak pernah negatif. Karena saya tahu jaga mulut itu bisa membalik keadaan. Jaga mulut itu menciptakan mujizat. Jaga mulut itu punya otoritas. Hari ini jangan kecilkan siapa saudara. Kita punya kuasa di dalam perkataan. Makanya doa orang benar itu besar kuasanya. Tiap hari yang saudara ucapkan itu doa. Jangan hanya berpikir doa itu masuk kamar lipat tangan, enggak. Setiap hari itu doa kita. Kita ngomong apa, itu Tuhan itu dengar. Kalau saudara ngomong aduh Tuhan kok sepi-sepi ya, sepi-sepi terus. Saya dan teman-teman saya, orang dekat saya pasti tahu. Kalau mereka sudah mulai sepi tokonya, mereka bilang gini, ya toko saya ramenya dulu, ramenya luar biasa. Karena mereka tahu, mereka punya kuasa perkataan. Tidak akan pernah kuasa perkataan itu tidak punya kuasa, saudara. Kita sudah tahu baca firman. Kuasa perkataan itu pasti membalik keadaan, mujizat dan punya otoritas. Mulai hari ini perkataanmu itulah doamu kepada Tuhan. Jadi berhati-hatilah dalam berkata-kata. Kalau tidak perlu ngomong, tidak usah ngomong. Daripada ngomong nanti negatif, lebih baik ya saudara. Kalau sudah mengalami masalah, kadang-kadang kita curhat sama orang yang sedih, nanti perkataan kita juga ikut sedih. Makanya perkataan kita kalau orang yang sedih, kita kasih kekuatan, semangat, semangat. Itu perkataan yang membangun buat mereka. Sekalipun kamu tidak lihat pertolongan Tuhan, tetap percaya. Katakan perkataanmu, katakan aku percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati pekerjaanku, tetap memberkati usahaku. Saudara tahu hari-hari ini kalau doa, jangan bilang gini, Tuhan aku butuh uang. Enggak, itu enggak sopan. Tuhan aku butuh kuasa-Mu, aku butuh berkat-Mu untuk mencukupkan kebutuhanku hari ini menurut kekayaan kemuliaan. Jangan bilang butuh uang, tidak sopan. Butuh kuasa Tuhan untuk aku bisa bayar hari ini kewajibanku, uang sekolah yang lagi jatuh tempo. Aku butuh kuasa-Mu Tuhan, aku butuh berkat-Mu Tuhan. Itu yang benar. Jangan datang sama Tuhan, aku butuh jien-jien. Kalau yang sakit katakan Tuhan, aku butuh kuasa bilur-bilur-Mu untuk menyembuhkan aku. Itu yang benar. Hari ini saudara yang butuh pemulihan rumah tangga, katakan Tuhan aku butuh kuasa-Mu untuk merubah suamiku, merubah anak-anakku yang hari ini narkoba, yang hari ini sudah anak-anak yang nakal dan sebagainya. Butuh kuasa Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Yuk yang terakhir, jaga mata. Buka salah satu contoh yang saya akan ambil di Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Engkau yang telah membuat aku mengalami apa saudara? Banyak kesusahan, malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali dari samudra raya, bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Berikutnya 21. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Banyak orang yang hari-hari ini stres. Kenapa? Lihat 3 hal. Saudara cuma belajar melihat, tapi saudara tidak lihat yang ke depan. Orang itu banyak berteriak sama Tuhan hari ini. Cuma bilang gini, Tuhan, aku susah loh. Banyak kesusahanku, banyak malapetakaku, banyak badaiku. Itu kacamata. Jujur realita. Waktu saya ngalami badai dalam rumah tangga, jujur, semua ini menimpa saya. Kalau saudara tanya, saya ngalami kesusahan enggak? Oh jelas susah, malapetaka, di mana enggak malapetaka.
suami selingkuh sampai punya 2 anak, jelas susah, malapetaka, badai besar. Itu secara mata, saudara. Tapi waktu saudara baca firman ini, jangan dibesar-besarkan yang terjadi dilihat mata. Karena Tuhan itu selalu menggenapi semuanya, bukan dengan fakta. Faktamu boleh hancur, faktamu boleh banyak susah, faktamu boleh banyak malapetaka, banyak badai menimpa hidup saudara dan saya. Tapi ketika kita jaga mata, cara pandang kita tidak akan takut menghadapi apapun. Kenapa? Karena yang dilihat mata melihat kesusahan, tapi lihat apa yang dilihat Tuhan. Di balik kesusahan, malapetaka, badai, itu mata jasmani kita yang melihat. Tapi kacamatanya Tuhan, lihat berikutnya. Apa yang Tuhan lihat dengan kacamata berikutnya? Waktu kita percaya kacamatanya Tuhan. Tenang nak, badai, malapetaka, kesusahan. Itu tadi firman-Nya. Tuhan pasti menghidupkan kembali. Bangkrut hidup, hancur hidup. Rumah tanggamu mau dibawa seperti apapun, seperti saya, sinetron tersanjung 1, lanjut tersanjung 2. Tapi Tuhan bilang ini, enggak usah takut. Sekalipun mungkin hari ini yang jadi pelakor kok kelihatannya 1 sudah hilang, tenggelam, timbul lagi. Oh, enggak usah takut. Apa yang kau lihat memang jujur. Yang saya lihat, saya bilang ini, capek Tuhan. Capek. Ngadepi 1 selesai, datang lagi 1. Aduh Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, jadi pemain kok capek. Tanya Randy sama Lady, suka main di episode yang cerpen apa cerpan? Cerita pendek atau cerita panjang? Ayo jujur, tanya pemainnya ini. Jelas, kalau dikasih 2 pilihan. 2 pilihan, ayo mau main cerpen atau cerpan? Ayo pilih. Waras tuh ya, orang waras. Waras pilih yang mana? Kalau saudara ngomong ya cerita pendek, berarti saudara nggak waras. Orang waras dikasih 2 pilihan main film, pasti milih cerita panjang. Soalnya duitnya juga, berkatnya panjang banyak. Tapi buat saudara dan saya, itu amin ya, sudah tahu dia. Tak mungkin, coba dikasih 10 sama 100, waras loh ya. Pasti ambil 100. Tapi kalau saudara main di sinetron kerajaan surga, dikasih 10, 100, milih 10. Padahal sutradara yang kasih berkat saudara unlimited, tepuk tangan. Sutradara dunia itu cuma terbatas, tapi sutradara kerajaan surga itu unlimited. Dia lagi tarik pemain-pemain sinetron yang tangguh. Saya salah satunya yang dipilih jadi HBO, pemain yang handal. Saya pernah tanya Tuhan, kenapa? Orang lain yang saya konselingi pulih, saya bonyok. Tuhan bilang gini, ya karena yang lihat aku banyak view-nya, view. Itu buat aku, namaku jadi beken. Karena di balik Eli Kurniawati itu ada Tuhan Yesus yang handal, yang tidak pernah terkalahkan. Itu keren. Jujur, kalau bukan karena Tuhan Yesus ada di pihak saya, tidak mungkin. Untuk mendirikan PD Victorian, saya jujur banyak mengerja. Kalau bukan karena saya cinta Tuhan, tutup saudara. Saudara kira ngurusi wanita itu tidak pusing. Banyak mulut, banyak cuepan. Kelihatannya Bu Eli cantik ya. Di belakang delon motor iku delon. Irungi delon. Jujur, tidak gampang. Sudah jadi baik pun penghakiman buat saya, banyak. Itu ya Bu Eli ku ya. Ishak mulihkan banyak rumah tangga, suaminya sendiri tidak bisa,
dosane akeh ya wis gak apa-apa. Jujur orang yang menghakimi saya di tahun-tahun lalu, saya itu cuma bilang gini, Tuhan bawa hidup saya naik. Orang yang banyak menghakimi dibawa turun, saudara. Walaupun yang menghakimi sekolah Alkitab S1, S2, saya nggak perlu sekolah Alkitab, hanya sekolah kehidupan itu jauh lebih luar biasa. Kenapa? Karena kalau sekolah kehidupan itu belajar teori plus praktek. Orang yang banyak menghakimi itu cuma pinter teori tapi tidak pernah praktek, makanya banyak omong. Jujur, kalau saudara tanya karena saya tidak cinta, kalau saya tidak cinta Tuhan, sudah saya tutup kok BD Victoria. Saya tak jalan-jalan aja, ibu sosialita, yang penting saya ibadah beres. Tapi karena Tuhan tanam hidup saya cinta Tuhan. Makanya mau diomongkan orang apapun, itu istilahnya anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dan saya berlalu bersama Tuhan. Tuhan bawa hidup saya hari ini terbang tinggi di tengah badai. Makanya saudara kalau mau datang ke tempat ini, ada orang yang menghalau, nggak usah, itu persekutuan doa orang stres, nggak apa-apa, biarin. Ya, saya pernah katanya persekutuan doa Victory itu persekutuan doanya orang stres katanya. Ternyata orang yang mengalami itu datang loh ke BD Victory. Saya tanya temennya, loh katanya orang stres, lah dia kok datang? Ya dia stres soalnya sekarang gue. Jujur gak ada loh orang gak punya masalah, saudara. Hari ini kalau saudara gak mengalami masalah, saudara datang ke tempat ini, itu kekuatan. Karena kita gak tahu satu hari ke depan saudara bisa terjadi apa. Saya ketemu seorang ibu, dia bilang, ibu, saya itu untung, saya waktu diajak teman ke PD Victory, saya itu belum mengalami masalah apa-apa. Tapi Bu, berjalannya waktu, memang itu Tuhan baik. Saya ditanamkan dulu, saya dikasih fondasi dulu. Setelah saya kuat, badai besar terjadi. Suami meninggal tiba-tiba, ninggalin hutang, rumah disekolahkan. Bu, itu kalau enggak karena kekuatan firman yang saya dengar dari PD Victory, hancur saya Bu. Tapi ketika saya sudah ditanam, saya punya fondasi yang kuat. Saat badai itu menerpa, saya punya kekuatan firman, saya kuat hari ini. Dan puji Tuhan, dia bilang ada orang yang bisa cover pertolongan, bisa kasih saya income, passive income, sehingga saya bisa hidup sama anak-anak. Itu karena kekuatan iman. Makanya saya sudah selesai, yuk pemain musik, ya saudara jangan bengong, tetap semangat. Yang penting bilangin Tuhan, aku tahu sekarang firman. Ternyata semua masalah itu bukan masalah. Keuanganmu itu masalahnya Tuhan. Sudah serahkan, bangkrut itu sudah masalahnya Tuhan. Saudara tidak bisa keluar dari bangkrut, itu urusannya Tuhan. Suamimu hari ini jengkelin, itu urusannya Tuhan. Semua masalah itu bagiannya Tuhan. Yang penting saudara dan saya jangan buat masalah. Kalau saudara tidak buat masalah, percayalah kita ini jadi orang yang perkasa, pasti dibawa berhasil beruntung jadi kepala bertanya. Amin. Jaga hati ya, karena hidup ini harus kerja hidup damai. Yang belum damai, pulang damai. Siapapun kalau Roh Kudus ingatkan, damai sudah. Biarpun dibentak-bentak, tidak apa-apa. Itu bagian kita. Jangan buat masalah sama Tuhan. Hidup kejar kudus. Saudara tidak bisa hidup hari ini tanpa kekudusan. Ya, supaya saudara kejar pengampunan, jaga mulut, karena itu membalikkan keadaan, membuat mujizat, dan saudara akan mempunyai otoritas lewat perkataan. Rumah-rumah yang belum laku, saya kalau berdoa, saya selalu bilang ini, kamu laku. Setiap hari katakan, jangan pusing, dipasang iklan, Bu, kok belum laku. Jangan terus ngomong gak laku. Mulai sekarang katakan, kamu rumah laku. Yang lagi jual aset kesulitan, karena bagi Tuhan gak ada perkara mustahil. Katakan di depan aset itu, laku rumahku diberkati, ada untung, tokoku sepi, jadi rame. Usahaku, pekerjaan baru tersedia, gak usah keluh kesah mulai hari ini. Yang doanya salah, mulai hari ini berubah. Karena setiap hari itu adalah doa. Karena doa itu nafas kehidupan. Jadi dari buka mata sampai tutup mata, setiap yang saudara ucapkan itu doa.
Ya, tapi ya jangan kalau misalnya kita lagi kumpul ketawa-ketawa, saudara mungkin lagi guyon-guyon gak apa-apa ya. Jadi kalau ndak aneh nanti, misalnya saudara diajak guyon, saudara bilang, hei, gak usah ngomong gitu, doa-doa. Nah itu nanti teman-temanmu jauhi semua ya. Tuhan tahu di situasi apapun, kita serius atau kita tidak serius, Tuhan tahu. Tapi kalau bisa jangan waktu saudara kumpul-kumpul sama teman itu tidak usah gosipin orang, tidak usah jelek-jelekin orang, ya. Karena setiap kuasa perkataan itu punya kuasa, ya. Yang terakhir jaga mata apa saudara? Tidak usah lihat kesusahan, tidak usah lihat malapetaka, tidak usah lihat badai. Yang terakhir tadi apa? Tuhan akan menghidupkan kembali, menaikkan kembali, menambah kebesaran, bukan mengurangi. Tadi belum selesai ya. Nah ini yang lagi terpuruk akan dihidupkan, dinaikkan, ditambah kebesaran. Jadi ikut Tuhan tuh tidak mungkin arahnya turun. Lah tiap kali dinaikkan, dihidupkan, ditambah kebesaran, kok itu sudah janji Tuhan. Yang terakhir quote, yuk sambil bangkit berdiri baca quote ini. Kalau yang pria bilang pria yang perkasa, jangan ngomong wanita yang perkasa ya. Yang bapak-bapak bilang pria yang perkasa ya. Yuk 1, 2, 3. Wanita yang perkasa selalu bisa menjaga hati mulutnya setiap saat, bahkan tidak takut akan hari esok. Tepuk tangan buat teman-teman ya. Cara pandang saudara sudah berubah lihat hari esok. Kita mau nyanyikan satu lagu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan seperti wanita. Nyanyikan sungguh-sungguh. Seperti Tuhan itu hadir tengah-tengah saudara. mengurapimu, Saudara jadi seorang wanita yang duduk seperti seorang wanita, punya masalah nangis aja sama Tuhan, tidak usah keluh kesah. demikian hidupku mau mengasihimu. Bukti orang mengasihi selalu jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Baik bagiku. Mari Katakan angkat sungguh-sungguh. sampai akhir Ini hidup kami sampai menutup mata. Kami tetap mau setia Tuhan, baik terhadap Tuhan, terhadap suami kami, terhadap istri kami, terhadap proses Tuhan. dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir. Bentuk pengakuannya, masalah tidak akan jadi masalah buat kami, karena kami sudah serahkan ke dalam bagian kamu. Jangan buat masalah sama Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk setia seperti seorang Maria. Walaupun di tengah masalah yang besar, kami mau duduk diam. Apapun masalah itu bukan masalah kami. Masalah keuangan kami adalah masalahnya Tuhan. Masalah suami kami, anak-anak, istri kami, kesehatan kami, semua kami serahkan perkara kami ke dalam tangan-Mu. Mulai siang ini itu jadi masalahnya Tuhan. Yang penting kami tidak punya masalah sama Tuhan. Kami pulang Tuhan, kami mau jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Kami akan melihat hari esok kami seperti Tuhan melihat bagaimana kehidupan hari esok orang benar. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan.
Terima kasih Tuhan buat segala kehidupan yang Kau berikan. Berkati Randy dan Lady dalam perjalanan pelayanan mereka, sekalipun Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka ada banyak hal yang harus mereka selesaikan, tapi kami percaya kekuatan-Mu mengalir buat mereka berdua, buat anak-anak Kau berkati. Buat setiap kami yang hadir, kami akan melihat perubahan besar terjadi. Ketika kita jaga hati, jaga mulut, jaga mata, Tuhan pasti lakukan perkara besar buat orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayanan di tempat ini. PD Victory Semarang semakin hari semakin akan membawa jiwa-jiwa, menguatkan kota Semarang untuk hidup jadi berkat. Terima kasih Bapak, berkati yang melayani siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Amin.